gitu. Jadi keilmuan mikrobiologis itu bahkan ada yang institut mikrobiologi gitu ya, karena luas sekali ya mikrobiologi itu. Bahkan ada juga tentang virus ya, tentang virus gitu ya, tentang virus, yaitu ini ya, masuk ke dalam cakupan mikrobiologi. Jadi di institut itu hanya mempelajari tentang virus, hanya mempelajari mikrobiologi saja gitu ya, bukan hanya biologi. Jadi pada dasarnya kalau kita mau kerja di laboratorium biologi ya, jika kita memiliki standar kerja di laboratorium mikrobiologis itu lebih baik ya. Makanya ada ruangan, ada BLS 3, BLS 2, BLS 1 ya. Biosafety level ya. Jadi ada level keamanan dalam kerja di laboratorium biologi. Karena terkait sampel atau perlakuan atau kondisi lingkungan ya, kondisi laboratorium di mana banyak terdapat biohazardnya atau bahan-bahan biologi yang berbahaya gitu ya, bahan-bahan biologi yang berbahaya yang jika dibiarkan itu malah bisa meningkat ya, meningkat toksisitasnya ya, level hazardnya itu lebih meningkat gitu kalau dibiarkan. Contohnya mikrobiologi bisa berkembang biak, bisa bermutasi ya. Virus saja kan sekarang sudah bukan ini lagi, bukan apa namanya Omikron lagi ya, tapi sudah jadi virus COVID yang lain yang lebih berbahaya. Jadinya di biologi juga ada limbah ya, limbah biohazard, hasil penguraian atau hasil desinfeksi ya atau destruksi dari limbah biologi ya, gitu. Itu juga harus di karantina ya, di karantina kemudian di treatment menggunakan bahan kimia atau digunakan suatu asam ya, atau dibakar atau dibiarkan ya, diendapkan, diberikan apa namanya arang aktif ya untuk menyerap toksin-toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi salah satu yang menjadikan bahan biologi ya yang hidup itu berbahaya adalah toksin-toksin yang dihasilkannya. Toksin-toksin. Jadi mikrobiologi itu menghasilkan toksin-toksin. Contohnya kalau kita makan roti itu ya, roti yang sudah berjamur ya warna hijau, ada hifanya itu ya, putih-putih gitu ya. Maka sebenarnya ya ada juga jamur yang bisa kita makan yang putih-putih juga yang ada pada tempe itu kan. Kenapa jamur pada roti itu berbahaya sedangkan yang pada tempe tidak? Ya kan? Nah, ternyata yang pada tempe itu tidak menghasilkan toksin hasil metabolitnya ya atau hasil biosintesis di dalam tubuhnya itu tidak menghasilkan toksin atau racun, tetapi yang ada pada bakteri jamur yang ada pada roti itu menghasilkan flavus itu ya, yang menghasilkan racun. Ya, nah kita sebut itu apa? Kalau di uji bebas aflatoksin ya istilahnya ya. Aflatoksin itu menjadi persyaratan mutlak dalam standar keamanan pada makanan dan minuman. Ya termasuk obat-obatan, beberapa obat-obatan yang termasuk obat herbal. Ya karena dia banyak mengandung polisakarida. Jadi makanannya si jamur itu kan polisakarida atau apa ya? Karbohidrat ya, karbohidrat. Jadi pada makanan dan minuman kan banyak mengandung karbohidrat, gula ya, tepung, ya ada nasi gitu ya, ada jagung itu. Nah yang seperti itu ternyata sangat disukai oleh jamur. Nah, maka jamur yang disebut penghasil aflatoksin ya, Aspergillus flavus misalnya, itu ternyata banyak sekali menghasilkan toksin-toksin yang dinyatakan harus bebas ya, harus bersih terhadap Aspergillus itu atau aflatoksin itu. Jika makanan itu mau tersertifikasi lolos BPOM atau dinas kesehatan gitu ya. Jadi harus begitu. Nah, dari berbagai macam
jenis mikroorganisme yang non patogen maupun yang patogen sekalipun ya, yang langsung memang patogen, memang dia menyebabkan masalah ini ya, masalah kesehatan ya, atau menyebabkan penyakit lah istilah mudahnya. Maka kita harus memperlakukan spesial ya, baik kerjanya terhadap yang bekerja gitu ya, perlakuan terhadap yang bekerja atau manusia yang kerja terhadap mikroorganisme patogen tersebut, atau menjaga agar tidak terjadi kontaminasi silang antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme lain. Kita misalnya kerja ada beberapa sampel mikroorganisme ya, atau sampel manusia gitu ya, yang mau diidentifikasi apakah sampel tersebut mengandung suatu jenis mikroorganisme. Misalnya sampel sekutum atau liur ini ya, apa namanya, pasien yang ada di rumah sakit ya, hasil laboratorium, untuk memastikan bahwa mereka itu analisis mikrobiologisnya itu positif satu jenis mikroorganisme ya, jangan sampai sampel-sampelnya itu tertukar gitu ya, gitu. Yang satunya TBC, satunya itu demam tifosa, satunya itu infeksi pneumonia gitu ya, sama-sama mungkin terkait infeksi pernapasan gitu ya, infeksi pernapasan. Nah, tetapi jenis mikroorganismenya berbeda ya, itu yang ada di sampel biologisnya. Kalau dia tertukar, maka apa yang terjadi? Proses terapinya ya, pemilihan terapi obatnya ini bisa salah gitu ya. Yang pneumonia beda ya antibiotiknya, yang infeksi saluran pernapasan misalnya ada Streptococcus mutan, terus ada TBC ya, itu beda gitu walaupun sama-sama pernapasan. Mungkin ada virus COVID gitu ya. Nah, berbeda itu bisa terjadi kontaminasi silang, yang tidak sakit malah dianggap sakit gitu ya. Suatu ketika saya pernah itu mengalami, teman saya disuruh didiagnosis TBC ya, batuk nggak henti-henti waktu zaman dulu ya, belum ada COVID. Nah, otomatis dari dokternya itu meresepkan paket pengobatan TBC itu ya, Vampicim, Ethambutol itu ya, yang tabletnya kalau kalian lihat itu ya, itu tabletnya, kenapa sih salah satu alasan kenapa pasien TBC itu tidak mau minum obat, yaitu salah satunya adalah tabletnya yang besar dan aromanya ya agak mengganggu gitu ya. Itu tabletnya besar dan tidak satu biji saja gitu. Jadi lebih dari satu biji, warnanya merah gitu ya. Kalau kena tangan itu susah hilang gitu. Kalau kena baju susah hilang. Nah, begitu. Jadi karena itu teman saya itu disuruh konsumsi itu 3 bulan, ternyata bukan TBC dia. Tidak TBC, batuk biasa aja. Nah, itu kan bisa resistensi antibiotik nanti ya. Itu karena salah dalam melakukan analisis mikrobiologis ya. Terjadi kontaminasi dalam bekerja. Nah, yang lebih tidak diinginkan lagi adalah kalian atau manusia di laboratorium yang bekerja untuk menganalisis itu yang ujung-ujungnya terkontaminasi juga gitu ya. Yang sehat jadi terkontaminasi karena kerjanya tidak aseptis ya, sesuai dengan video. Jadi hal-hal apa saja sih yang kira-kira ya penting dalam ini ya, dalam bekerja di laboratorium biologi ya. Jadi kalian harus bisa mengenal dulu resiko ya, kemudian bahaya, kemudian ada bahan-bahan biologi yang berbahaya mungkin di situ ya, atau bahan-bahan biologi yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalian tidak anggap berbahaya itu yang namanya misalnya ada kita tikus atau ayam gitu kan. Ayam kan termasuk juga bahan biologi juga, sampel biologi juga. Suatu ketika ayamnya mematuk gitu kan, berbahaya juga gitu, jadi luka gitu ya. Gitu. Jadi lihat
identifikasi dulu gitu ya, identifikasi apa yang kalian kerjakan, baru kalian menetapkan level atau penanganan yang tepat apa sih dalam melakukan pekerjaan tersebut ya. Ada nanti bukan hanya mikroorganisme yang bakteri atau jamur, nanti ada juga mikroorganisme yang termasuk parasit ya, parasit ya, ada amoeba, itu berbahaya juga gitu ya, paramecium ya, itu berbahaya juga gitu. Jadi memang kita harus mengenal dulu bahayanya, baru kita tahu tata cara penanganannya ya. Jangan semuanya juga dianggap berbahaya semua gitu, jadi nggak mau kerja gitu. Gimana, kita kan mau kerja itu gitu ya, kita mau melakukan itu. Kalau tidak berani ya, karena takut terkontaminasi, berbahaya gitu dibandingkan sama lab lain, ya nggak akan bisa dikerja gitu ya. Ya masih menunggu penguji kan? Pengujinya ada berapa? 2 lagi dari eksternal. Dari luar itu satunya online, satunya kesini. Oh iya, tunggu ya berarti ya. Kita tunggu ya, satu lagi ya. Oke, disampaikan aja Pak Abdurrahman. Tes gitu. Abdurrahim. Saya selalu salah itu. Ya. Ya, gitu ya. Nah, ini sudah mau mulai ujiannya. Jadi hal-hal yang penting tadi ya, mengenal dulu. Mengenal, terus, nah seperti ini. Kita juga ini ya, kita juga biasanya menggunakan lampu spiritus ya. Ada ya di petunjuk praktis atau di petunjuk praktisnya itu ada di video juga ya, menggunakan lampu spiritus ya. Ada kan yang menyala tadi itu ya di videonya. Makanya ditonton ya nanti lagi ya. Ada yang menyala, itu ada bahan bakarnya itu ya. Ada bahan bakarnya. Kalau di beberapa lab itu malah bahan bakarnya menggunakan gas. Ya, menggunakan gas. Ya, jadi apinya lebih biru, lebih cepat panas gitu ya. Kalau kita melakukan pemanasan OSE ya, atau alat-alat laboratorium itu lebih ini nanti dia apa namanya, lebih cepat panasnya. Nah, seperti itu. Jadi itu juga rentan terhadap kebocoran dan terjadi ini ya, kebakaran gitu. Saya pernah mengalami itu ya, karena laminar airflow-nya itu memiliki blower yang terlalu kencang gitu ya, belum disetting, belum setel, dan lampu spiritusnya itu banyak gitu ya bahan bakarnya. Jadi ukuran api yang nyala itu terlalu besar dan miring gitu ya, sehingga memecahkan kaca dan membocorkan ini bahan bakarnya, sehingga terbentuk api yang besar sekali di situ. Apa yang kita harus lakukan? Nah, itu dipelajarin itu, bagaimana sih menangani kebakaran di laboratorium. Yang terbakar itu adalah bahan bakar jenisnya, atau apa, tergantung jenis yang terbakar kan. Tidak bisa semua bahan bakar itu disiram dengan air, diberikan handuk basah, tidak bisa semuanya seperti itu ya. Nah, apakah tersedia apar, di mana posisinya gitu ya, atau sehingga harus dipelajari seperti itu ya. Nah, jadi kalau di biologi itu paling penting juga adalah urutannya. Urutan kerjanya. Ya, urutan kerjanya. Kadang kita harus tulis itu urutan kerja di istilahnya patron ya, atau tahapan kerja yang kita akan lakukan. Setiap kerja itu beda. Saya juga sampai saat ini walaupun saya hafal, tapi saya akan buat itu. Karena misalnya kita mau kerja mikrobiologi, sampelnya jumlahnya berbeda. Ya, jenis bakterinya berbeda. Ya, jenis medianya berbeda. Ya kan? Setiap pekerjaan itu pasti punya modifikasi yang berbeda-beda. Sehingga saya harus buat itu tulisannya satu persatu, poin-poinnya. Tidak boleh terbalik. Kalau di mikrobiologi begitu. Gitu, ya, tidak boleh terbalik. Jadi harus urut, harus skematis. Nah, kemudian keterampilan memegang alat gitu ya. Kadang kita megang alat itu dari
dua tangan kita ini memegang mungkin 3 alat sekaligus gitu ya. Yang kiri membuka tutup tabungnya, yang kanan membuka tutup Erlenmeyernya, yang kiri memegang tabungnya, yang kanan memegang Erlenmeyernya gitu ya. Yang kanan memegang posenya dan lain-lain. Seperti itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pengujinya ada? Reza. Pengujinya Bu si Koma. Ibu Veronica. Tapi kita masih menunggu Ibu Veronica terlebih dahulu. Ya. Baik, Pak. Untuk kita meningkatkan Zoom, Pak ya. Ya. untuk peserta. Ya, seperti itu ya. Gitu. Kemudian harus cepat ya, harus cepat prosesnya. Ya ini untuk menghindari kontaminasi tadi ya. Jadi saya itu biasanya kerja itu harus bisa memprediksi jam berapa mulai dan jam berapa selesai gitu ya. Sudah. Bu Veronikanya belum? Veronica. Seperti itu ya. Jadi kalau di video itu kan ada ya, kerjanya harus cepat, harus cekatan, harus terampil, harus berurus skematis. Makanya di situ disusun apa saja dimulai dari apa. Oh pakai jas lab, pakai handscoon. Terkadang saya tidak pakai handscoon, tapi harus dipastikan selalu menyemprotkan alkohol ya, alkohol 70% di tangan dan diusapkan dengan baik gitu ya. Nah, terkadang juga kita kerja dengan tangan yang masih mengandung alkohol yang belum kering itu berbahaya juga, bisa terbakar tangan itu ya. Terkadang bulu-bulu tangannya terbakar gitu ya. Itu sering seperti itu. Tapi memang harus ini ya, harus tahu urutannya supaya tidak terjadi kecelakaan gitu ya. Ya. Kita kadang juga menggunakan media-media yang panas gitu ya, panas, dan memang kita gunakan yang panas sebelum dia membeku gitu ya. Jadi cara menuang agar panasnya itu bisa kita tahan atau panasnya itu tidak terlalu panas sehingga kita masih bisa memegang peralatannya gitu ya. Itu memang tekniknya harus banyak latihan gitu ya. Kemudian kadang juga hembusan napas itu ya, hembusan napas tahu ya. Itu juga harus dijaga. Jangan menghembuskan napas sembarangan gitu. Bukan hanya karena kontaminasi dari hidung, tapi kita bisa juga menghirup gitu ya. Menghirup mikroorganismenya itu yang dari sampel. Makanya beberapa biosafety level ya, atau level ruangan aman yang bisa digunakan dalam kerja mikrobiologi itu terkadang harus memiliki level-level tertentu dengan aliran udara yang khusus gitu ya. Itu ada yang laminar airflow-nya itu menjaga supaya ini kayak film horor aja. Emang kita listriknya lagi bermasalah? Ya, menjaga supaya sampel tidak terkontaminasi atau pekerjaan tidak terkontaminasi. Oke ya, mungkin nanti dibuat resume ya, karena mungkin nggak tahu pertemuan saya sekali ini atau 2 kali, nanti saya lihat lagi, nanti saya WA cuttingnya tadi ya. Saya tugaskan resume dari video tersebut ya, dibuatkan poin-poin hal-hal yang penting mengenai kerja di laboratorium biologi ya. Gitu. Nanti dibuat poin-poin apa sih menurut kalian dari video itu, dari petunjuk praktis tersebut juga hal-hal yang penting mengenai kerja di laboratorium biologi. Setelah penjelasan saya tadi ya, dibuat aja dalam 1 halaman, difoto, nanti saya kirimkan Google Classroom-nya, mungkinnya saya buatkan nanti ya. Mungkin itu saja ya, saya Wisnu Cahyoprabowo, mohon maaf ya, tidak bisa terlalu lama ya, karena ini November padat sekali gitu ya. Jadi saya harus lanjutkan ujian ini, komprehensif mahasiswa D3. Mungkin demikian kuliah saya.
masih bisa dilanjutkan ya. Bisa saja kalian diskusi sampai waktunya habis, kalian buat itu resume, jadi tidak kepikiran lagi. Nanti tinggal tunggu link yang saya berikan untuk bergabung di Classroom dan mengupload tugasnya. Mungkin demikian pertemuan hari ini saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.